Hingga sampai saat ini Kodam 5 Brawijaya, diduga sangat sakti bisa menyulap bangunan yang berada di Jalan Dr. Sutomo 130 Surabaya, yang bukan miliknya. Berawal bangunan ini merupakan restoran Sangria, setelah itu berubah bentuk cat dan tulisan restoran Sangria tidak ada, setelah itu berubah menjadi kantor Kodam, yang penuh dengan parkiran mobil, setelah itu berubah bentuk lagi kantor yang seumur jagung kembali ditutupi pagar keliling dengan seng. Padahal bangunan yang berdiri di atas tanah milik Menteri Pertanahan yang bukan milik Kodam 5 Brawijaya, masih bersengketa dan belum berkekuatan hukum. Oknum Kodam 5 Brawijaya diduga sangat sakti bisa menyulap bentuk bangunan. Dalam persidangan yang digelar di Ruang Garuda pada tanggal 15 November tahun 2023, yang dihadiri kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2, serta kuasa hukum turut tergugat 2, sedangkan pihak turut tergugat 1 tidak tampak hadir dalam persidangan, dengan agenda pembuktian dari tergugat 1 tentang eksepsi kompetensi absolut, di mana kuasa hukum tergugat I menyerahkan bukti-bukti ke majelis hakim, dan sebelum sidang ditutup, Hakim Sudar menyatakan sidang akan dilanjutkan pada 29 November 2023 dalam agenda sidang mendengarkan putusan sela. Sementara usai sidang, kuasa hukum tergugat 1 dan turut tergugat 2 enggan diwawancarai oleh awak media. Ellen, Mas, sama kan kuasanya Ellen, Mas, bisa wawancara, Mas. Kemarin kita lewat kantor objeknya kok seperti dibuat kantor, Pak. Bisa wawancara? Iya, Pak. Kemarin kantornya berubah, Pak. Pak, objeknya kemarin kayak dibuat kantor, Pak. Bisa wawancara, Pak. Tanggapannya, Pak. Menurut kuasa hukum penggugat mengatakan kita akan pelajari bukti-bukti dari tergugat 1 yang diserahkan ke hakim dalam sidang hari ini. Intinya dalam gugatan ini, bukan permasalahan proses perjanjian yang kita masalahkan, akan tetapi isi dari perjanjian yang mana tidak dilakukan atau diabaikan oleh tergugat 1, dan jelas wan prestasi. Kemarin kita ke objek Dr. Sutomo 130, sepertinya sudah dibuka dan ada keramaian kayak dibuat kantor, ada parkiran mobil. Padahal ini kan putusannya kan belum inkrah. Ya. Mohon tanggapannya, Pak. Nah, kalau saya terkait itu soal dibuka itu kemarin kan sebenarnya bukan kita yang berwenang untuk menjawab terkait itu kan. Untuk tanggapan saksi ini pembuktian ya, ini? Itu kalau mau dilakukan ya terserah kepada Kodam karena memang selama ini yang menutup mereka dan ini bukan kita yang melakukan itu. Kita cuma rencana ada melakukan upaya hukum mencari keadilan. Tentunya kalau mencari keadilan itu lewat jalur hukum gitu aja udah. Kita tidak melawan Kodam, tidak melawan negara, kita tidak melawan. Padahal itu bangunannya tapi hanya bukan sebagai masyarakat itu mencari keadilan gitu aja loh. Kita didolimi selama ini bahwa dengan bangun gedung itu adalah klien kami dengan. Padahal bangunan itu bukan milik Kodam ya, Pak ya. Bangunan itu bukan milik Kodam, tapi milik klien kami gitu kan. Dengan dibangun dengan nilai 10,6 miliar itu dan belum BEP, belum kembali modal lah istilahnya begitu. Pak, tanya Pak. Belum ada penyerahan itu ke Kodam juga, maksudnya semacam hibah gitu, kita belum melakukan itu. Kemarin itu kan dibuka Pak, dan juga ada peresmian kantor Pemdam. Tapi dari pantauan kita semalam itu sudah ditutup lagi Pak pakai seng Pak. Jadi kemungkinan batal itu Pak. Apa pihak penggugat mengetahui? Kita tidak tahu terkait itu, maka sekarang ada penutupan lagi itu kita memang tidak mengontrol jauh itu juga. Mungkin kita tidak tahu juga. Mungkin kalau demikian itu bisa ditanyakan di Kodam lah. Bukan kita yang harus menjawab itu karena memang yang mau jadikan kantor kan pihak Kodam. Kita kan hanya mencari keadilan bahwa gedung itu sebenarnya belum kita hibahkan ke Kodam gitu. Ya balik di bangunan gedung ya, Pak. Minimal begitulah. Ini. Oke, makasih. Jadi Pak. minimal BEP lah kita juga kan. Kewenangan kesalahan pada proses pembuatan perjanjiannya atau perjanjian tidak benar atau gimana, bukan itu yang kita masalahkan. Saya khawatirkan ada ini dialihkan ke tunan tata usaha negara. Ya itu tergantung nanti pertimbangan hakim bahwa Dalam putusan semalam. karena dasar dari T1 hanya berdasarkan hukum aja, dia tidak punya fakta bahwa ini loh perjanjiannya salahnya di sini atau ditunjuk ini perjanjian salah ini. Kan ini sudah pasti karena aturan hukum undang-undang hanya peraturan menteri dan keputusan menteri itu sudah suatu aturan yang baku. Jadi kita tidak seperti itu sebenarnya. Karena sebenarnya isinya yang tidak dilaksanakan. Dari isi yang dilaksanakan kan jelas bukan prestasi. Seharusnya dilaksanakan oleh T1 semuanya dan itu diabaikan semua sampai sekarang. Ya.
Maka tetap saya kira pengadilan negeri tetap berhak untuk mengadili gugatan kita. Jadi bukan ditun Pak ya? Bukan itu. Khawatirnya seperti itu Pak. Oh, Baru kali ini saya ini. Ya itu kan kekhawatiranmu. Saya tidak pernah punya khawatir tuh itu. Sementara itu, kuasa hukum tergugat 1 menanggapi bukti yang diserahkan tergugat 1 dalam persidangan hari ini. Tentang rincian daftar bukti kompetensi absolut tergugat 1 terhadap penggugat, dan tergugat 2, dan turut tergugat 1, di mana dalam daftar bukti tertera undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan berupa fotokopi. Menurut kuasa hukum penggugat mengatakan kita akan pelajari bukti-bukti dari tergugat 1 yang diserahkan ke hakim dalam sidang hari ini. Intinya dalam gugatan ini, bukan permasalahan proses perjanjian yang kita masalahkan, akan tetapi isi dari perjanjian yang mana tidak dilakukan atau diabaikan oleh tergugat 1. Kemarin kita jalan-jalan ke Jalan Dr. Sutomo 130 dan di situ ada pemandangan kaget. Oh ya. Ah, di situ kantornya dibuka dan ada parkiran mobil. Sepertinya ada dugaan dibuat kantor. Nah sekarang ditutup seng lagi. Tanggapan Anda bagaimana Pak? Kan itu bangunan awalnya kan restoran, Resto Sangria. Nah ini tanggapan Anda bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu. Jadi sebagaimana bangunan gedung restoran Sangria Resto ya, yang telah dibangun dari tahun 2017 sampai dengan saat ini dengan modal kurang lebih 10,6 miliar dan baru digunakan 5 tahun ya kan oleh Resto Sangria dan akhirnya ada penutupan oleh Kodam 5 Brawijaya pada tanggal 12 Mei 2023. Selanjutnya ada pemagaran tanggal 15 September 2023 dan ada penguasaan tempat mulai dari tanggal 28 Oktober dengan mengeluarkan barang-barang milik CV Keraton Resto. Nah, jadi mengenai tempat yang sudah berganti cat dari warna putih ke warna hijau dan rencanakan kemarin itu ada informasi dijadikan kantor Pemdam Kodam 5 Brawijaya. Namun pada akhirnya ditutup kembali dengan seng dan oleh karenanya kita tidak tahu apa yang menjadi suatu penyebab dan kalau umpamanya dilihat dari sisi hukum bahwa bangunan itu adalah masih tetap milik CV Keraton Resto karena pembangunannya adalah menggunakan dana pribadi dari restoran resto tersebut. Kalau tanah adalah memang benar milik negara, barang milik negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan dan penggunaannya oleh Kodam 5 Brawijaya CQ-nya. Dan sebagaimana dalam hal Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tahun 2020, jadi sudah ada penilaian dan sudah ada persetujuan dari KPKNL Surabaya dalam hal ini yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yang diperuntukkan kepada CV Keraton Resto dan sudah nilai PNBP-nya sudah keluar ya sebagaimana yang telah kita lihat dalam resum KPKNL dan juga di dalam jawaban-jawabannya. Nah, namun pada saat pembayaran itu belum diterima oleh negara ya karena Kodam 5 Brawijaya pada saat kita menyerahkan ditolak oleh mereka. Saya kurang tahu apa yang menjadi penyebab. Padahal sebagaimana dalam Permen KU nomor 115 di pasal 24 ayat 1 ya kan segala bentuk biaya atau pembayaran ya sewa pemanfaatan lahan itu diterima lebih dahulu sebelum mengadakan atau penandatanganan perjanjian. Kira-kira seperti itu. Berarti ada oknum Kodam 5 Brawijaya yang arogan Pak ya, serakah untuk menguasai ini ya. Iya, jadi kalau kita lihat dari sisi arogansi atau tidak, mungkin Bapak, Ibu, atau masyarakat luas yang dapat menilai itu. Bahwa sebagaimana dalam hal tugas dan fungsi TNI adalah sebagai pelindung daripada bangsa dan negara dan juga melindungi masyarakat itu sendiri. Dan CV Keraton Resto yang bermitra dengan Kodam 5 Brawijaya ya tentunya melakukan hal-hal sebagaimana kewajibannya terhadap bangsa dan
negara juga. Demikian. Terkait emas logam yang dititipkan sampai hari ini itu nggak ada kabar atau gimana, Pak? Ya, mengenai jaminan berupa emas 6 keping senilai dengan 625 juta yang dititipkan kepada Kodam melalui Aslok Kodam 5 Brawijaya sampai sekarang masih di tangannya Aslok atau Kodam 5 Brawijaya, dan itu kan merupakan suatu jaminan pembayaran PNBP. Artinya di situ sudah terbukti sebagaimana fakta hukum adalah bentuk keseriusan daripada CV Kraton dan sudah ada kesepakatan. Kalau sudah ada jaminan berarti ada perikatan, ya kan, ada perikatan. Jadi dengan nanti kami membayar PNBP, maka kami akan menarik kembali yang namanya emas sebagai jaminan itu. Kalau boleh tahu atas nama siapa Pak Asloknya? Bapak Kolonel Sri Hartono. Pak, jelas Pak, terkait bantahan Ellen uang 3 miliar itu bagaimana? Oh, terkait bantahan Ellen yang 3 miliar itu haknya dia menjawab itu dan membuktikan. Tergantung nanti pada saat pembuktian di mana dana yang 3 miliar itu memang didapatkan dari hasil operasional yang telah dilaksanakan mulai dibukanya sampai ditutupnya Resto Sangria. Ternyata ada aliran pemasukan, ya kan, sebanyak kurang lebih 3 miliar itu. Ya, nanti bisa dibuktikan dengan staf-staf admin di CV Kraton Resto pada saat itu, ya kan, itu. Dan itu mungkin tercatat di komputer, begitu kira-kira. Makasih Pak. Tergugat 2 dalam hal pemberian bukti daripada kompetensi absolut, ya, tergugat 1 ini tidak melengkapi apa yang menjadi bukti daripada kompetensi absolut terhadap undang-undang, terhadap peraturan-peraturan menteri dalam hal ini, ya kan. Akhirnya tadi saya menegaskan bahwa pasal berapa, ya kan, yang menjadi acuan daripada bukti kompetensi absolut. Nah, baru dijelaskan sebagaimana di sini adalah T101 tentang peradilan tata usaha negara, diambil dari situ pasal 3 ayat 1. Jadi khusus poin di situ, ya kan, mungkin kewenangan mengadili. Sementara ini kan adalah gugatan wan prestasi, bukan putusan tata usaha negara yang kita gugat, ya kan, begitu. Selanjutnya di dalam undang-undang 2009 tentang tata usaha negara juga di pasal 2 huruf 1 ayat 2.9 dan 10, ya kan, dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor 115 dan juga ini peraturan keputusan Menteri Keuangan nomor 781. Nanti coba kami pelajari apa yang menjadi isi daripada pasal-pasal itu, mengena apa enggak, ya kan. Apakah ini kewenangannya di luar pengadilan umum atau pengadilan negeri atau tidak, ya. Jadi di sini justru hakim diuji, ya kan, bagaimana mewujudkan suatu keadilan dalam perkara ini, ya kan. Nah, jadi kita juga jangan berandai-andai bahwa tidak segampang itu di dalam mencari suatu keadilan, ya kan. Tetap harus kita berdasar pada aturan hukum yang ada. Perlu diketahui, sesuai surat gugatan, ada kerjasama antara CV Kraton Resto Manajemen Sangria Resto by Pianoza dan Ellen Sulistyo, yang mana Ellen Sulistyo ditunjuk sebagai pengelola Sangria Resto by Pianoza. Perjanjian tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengelolaan dengan nomor 12 pada tanggal 27 Juli tahun 2022. Berjalannya waktu, CV Kraton Resto menganggap bahwa Ellen Sulistyo tidak mentaati perjanjian, salah satunya adalah tidak membayarkan BNPB ke Kodam 5 Brawijaya dalam pemanfaatan aset TNI Angkatan Darat. Dari salah satu poin gugatan wan prestasi tersebut, akhirnya, CV Kraton Resto menggugat wan prestasi Ellen Sulistyo sebesar 10 miliar lebih. Terkait kenapa CV Kraton Resto membayar BNBP ke Kodam, hal itu sesuai surat perjanjian antara Kodam dengan CV Kraton Resto dalam hal pemanfaatan aset. Di Jalan Dr. Sutomo 130 Surabaya,
Dari perjanjian yang ditandatangani tahun 2017 itu, pihak keraton membangun gedung megah 2 lantai untuk dijadikan rumah makan Pianoza yang selanjutnya diganti nama Sangria Resto. Biaya pembangunan, renovasi, dan peralatan resto, CV Keraton mengklaim menghabiskan dana 10 miliar lebih, dan kesepakatan perjanjian berlaku selama 30 tahun, dengan 6 periodisasi per 5 tahun, yang berakhir di tahun 2047, dari Surabaya Rahayu mewartakan.